Halo sahabat Nova, aku Arlin Condro, founder dari Pick Me Natural. Hari ini mau berbagi cerita gimana cara aku memulai bisnis dan menjalani Pick Me selama 5 tahun. Balik lagi karena kita fokusnya adalah pada kesehatan yang seimbang, jadi kesehatan fisik dan mental. Terutama di pandemi ini sebetulnya orang jadi lebih fokus pada kesehatan. Untuk marketingnya sendiri, kita tetap menjalankan komunikasi seperti biasa untuk mengedukasi juga masyarakat. Tapi yang berat buat pengusaha dan bisnis lokal saat pandemi ini sebetulnya karena dampak pandemi itu ke semua masyarakat ya. Daya beli turun dari semua kalangan. Jadi itu yang perlu dijadikan perhatian khusus sebetulnya dari pemerintah. Kondisi ekonomi makro secara Indonesia. Kita dari awal kita strateginya itu 100% kita kehadirannya online. Jadi dari awal kita di website, kita ada media sosial, kita nggak fokus di jualan di offline. Meskipun untuk edukasi dan lain-lain kita suka ikut offline event. Tapi untuk marketingnya sendiri, balik lagi ke situ, kita fokus ke edukasi dan juga menjaga loyal customer yang ada di Pick Me. Bisa dibilang kita itu bukan strategi marketing ya, tapi karena kita memang membangun relationship sama beberapa orang yang menurut kita nilainya sama kayak Pick Me. Fokus pada kesehatan fisik dan mental, misalkan perhatikan keluarga. Jadi bukan untuk marketing, tapi memang karena kita pengen menjaga hubungan. Seluruh Indonesia, kalau untuk sampai keluar sih udahnya dalam kondisi retail ya Mbak. Jadi ada yang beli ada yang nitip gitu misalkan. Tapi kita belum bisa distribusi keluar karena satu kita masih perlu ngurusin dulu izinnya, dan yang kedua lebih ke arah visi perusahaan. Karena kita ingin menyehatkan orang Indonesia. Oke, jadi itu dicapai dulu ya Mbak ya, baru mungkin. Iya. Nah, kalau produk-produknya ini ada apa aja sih Mbak? Terus produk yang best sellernya itu yang mana? Produknya sekarang kita ada 37 SKU. Yang best sellernya antara lain inhaler Bye Bye Lapar, itu untuk ngurangin nafsu ngemil sama supaya makan secukupnya. Nah, berkaitan sama itu nih, biasanya sepaket itu Belly Fat Buster. Itu balsam untuk dipakai ke perut, paha, dan lengan untuk ngurangin lemak dan mempercepat pembentukan otot. Terus yang best seller juga itu terutama sekarang ini yang untuk ngatasin susah tidur atau insomnia. Itu bentuknya berupa spray, nama produknya Dreamland Ticket, sama ada yang di roller. Di roller itu namanya Good Night Sleepyhead. Sama yang best seller juga itu Bye Bye Stress dan anti allergy. Jadi ada banyak ya Mbak ya, dari beberapa kategori itu. Untuk tadi kan dari anak-anak sampai dewasa itu aman, termasuk untuk ibu-ibu yang hamil juga bisa pakai ya Mbak? Iya, ada beberapa produk kita yang nggak disarankan untuk ibu hamil, tapi itu pasti ditulis di produknya. Contohnya untuk yang minyak untuk sakit otot dan nyeri sendi itu tidak disarankan untuk ibu hamil. Tapi hampir bisa dibilang 90% produk kita aman untuk ibu hamil. Jadi lengkap ya Mbak, udah ada skincare juga, ada personal care untuk kebutuhan sehari-hari lah, gitu ya Mbak ya. Oh, lupa satu lagi best sellernya itu deodoran Mbak. Oh, deodoran alami itu dari awal sampai sekarang. Dari awal. Bahkan ada satu customer kita yang baru kemarin ini cerita-cerita, dia dari 2016 sampai sekarang itu rutin selalu dan nggak beralih lagi gitu dari deodoran Pick Me. Udah betah ya Mbak ya? Iya. Proses produksinya ada di mana Mbak? Pabriknya? Di Tangerang. Oh, di Tangerang. Pusatnya semua ya Mbak?
Pabriknya aja di Tangerang. Jadi di kawasan industrinya di Tangerang, terus kita untuk kantornya sendiri di Jakarta. Oh. Kalau untuk bahan-bahan pokoknya itu di mana Mbak? Bahan-bahan produksinya itu ada kayak kebun sendiri atau bagaimana? Oh, kalau bahan kita biasanya kerja sama supplier. Jadi karena kita bisa dibilang industri hilir ya Mbak, bukan industri hulu. Jadi kita ngambil supply ada yang dari petani, ada yang dari importir. Kalau yang ada yang dari petani, ada yang dari importir. Berarti ada yang diimpor juga barang-barangnya gitu Mbak? Atau? Iya, bahan-bahannya ada yang diimpor karena terutama untuk essential oil-nya itu supaya kita bisa menjawab kesehatan seluruh tubuh, ada memang tanaman-tanaman yang nggak ada di Indonesia. Oke. Tapi kalau penggunaan barang produk lokalnya sama yang importnya, porsinya masih lebih besar yang dari Indonesia kah atau? Masih lebih besar yang bahan dari lokal Indonesia. Oke. Jadi memang ada beberapa yang memang kita tetap harus ambil dari luar ya Mbak ya, karena keterbatasan. Iya. Nah, kalau soal omset sendiri sampai seberapa sih Mbak bisnis natural ini? Wah, rasanya itu saya nggak nyaman untuk bilang deh Mbak. Di atas 300 kan Mbak? Itu saya nggak nyaman untuk bilang Mbak. Oh, kalau gitu. Kalau untuk penjualannya sendiri per bulan bisa laku berapa banyak kan Mbak? Mungkin kalau kita ngomong secara kronologis aja ya Mbak ya, dari awal kita berdiri sampai sekarang itu kita sudah menjual lebih dari 70.000 produk. 70.000 produk dari 2016 ya Mbak ya? Ya. Oke. Mungkin dari Mbak Arlin sendiri nih, kan kita nih Nova lagi mengkampanyekan pilih lokal nih. Kalau dari Mbak Arlin, kenapa sih orang-orang Indonesia tuh harus akhirnya beralih ke produk lokal dan bangga gitu? Kadang-kadang ada yang beralih tapi kayak tadi Mbak Arlin bilang malu-malu untuk pakainya gitu. Kenapa kita harus beralih ke produk lokal ya? Karena kalau misal kita nggak kenal maka nggak sayang. Sebetulnya banyak bahan apapun itu, bahan alam, bahkan orang untuk traveling aja ya, kadang-kadang lupa bahwa di Indonesia itu luar biasa gitu destinasi wisatanya. Sama bahan alam juga gitu, misalkan tanaman yang dilupakan atau bahkan seluruh dunia nggak tahu dan cuma ada di Indonesia, itu banyak sekali. Tapi karena di sini mungkin pengetahuannya kurang, nggak banyak orang yang mau berusaha di bidang itu, jadi risetnya pun sedikit, dan akhirnya yang kejadian adalah bahan-bahan itu diekspor keluar untuk dirafinasi di luar, di repackage dan dijual lagi ke Indonesia, padahal asalnya dari Indonesia sendiri, itu sedih banget kan? Sementara kita punya kekayaan alam yang luar biasa, jadi kalau kayak gitu kita ruginya 2 kali, harga kita ekspor lebih rendah, udah gitu kita harus bayar lagi gitu kan. Sedangkan kalau kita bisa mengembangkan industri yang berkembang itu bukan cuma misalkan kalian mendukung Pikmi gitu ya, dan semua produk lokal lainnya. Yang kalian dukung bukan cuma Pikmi, tapi juga petani dan produsen-produsen lain yang mensuplai bahan-bahannya ke kita. Jadi sebenarnya dengan pakai bahan lokal tuh banyak yang terbantu ya. Iya. Jadi kalau boleh tahu petaninya dari daerah mana Mbak? Kita kebanyakannya ngambil dari penyuling di Purwokerto sama di Bantul. Oh, di Purwokerto.